Selamat malam teman-teman. Kita akan membahas tentang cara mendownload atau mengunduh aplikasi e-Raport versi tahun 2022.1 Kurikulum Merdeka. Pertama-tama kita masuk ke http://bsd.kemendikbud.go.id. Setelah itu masuk ke lamannya, kemudian cari ke bagian informasi, yaitu di e-Raport dan ijazah. Nah, setelah keluar, di sana terdapat e-Raport dan ijazah. Pertama-tama kita download dulu aplikasi install e-Raport SD 2020. Ini berupa format zip, tinggal kita download dan kita download. Tunggu beberapa detik. Sambil menunggu, kita lihat dulu juga panduan install e-Raport. Nah, setelah selesai download, oke, ya, sudah masuk ke localhost-nya. Nah, untuk login pertama kali, di sini kan ada login aplikasi e-Raport SD, sudah terlihat ada nama pengguna, password. Nah, di mana kita bisa masuk? Kita lihat di panduannya. Ada panduannya terdapat di sana. Untuk pertama kali kita login, kita menggunakan username-nya admin dan password admin 123456. Jadi kita coba masuk ke sana ke raport, ya raportnya yaitu admin, passwordnya admin 123456. Masuk. Setelah terbuka seperti ini, pertama-tama kita ke data administrator, di mana adminnya kita rubah. Nah, namanya di sini admin e-Raportnya itu siapa? Saya sendiri, admin e-Raport. Sini saya rubah ke nama saya sendiri. Dan di sini ke user ID-nya admin, password barunya admin 45 simpan. Oke, sekarang kita langsung ke depan lagi, ke login lagi sebagai admin. Seperti ada sana ada dua username dan password, ada sandinya admin dan admin Fatim. Nah, sudah berhasil di administratornya, sudah dirubah upload administrator. Nah, ini 1 dan 2 ini adalah administrator bawaan dari aplikasi ini. Seperti itu. Setelah mengatur admin, kita sekarang mengoneksikan biar e-Raport terhubung dengan aplikasi Dapodik. Kita masuk ke setting web service. Nah, kita akan buka ke aplikasi Dapodik. Nah, di aplikasi Dapodik kita buka ke pengaturan. Kemudian lanjut ke web service.
tambahkan. Nah, di sini diisi nama aplikasi yaitu Rapor SD 2022. Setelah membuat nama aplikasinya, kita simpan. Kemudian salin pilih dulu yang tadi buat, kemudian salin token. Nah, tokennya ini kita copy, kemudian lanjut ke Rapor. Nah, di Rapor kita tambah. Nah, kemudian kita input nama koneksinya. Sesuai dengan yang di aplikasi Dapodik tadi, Rapor SD 2022. Kemudian untuk alamat IP-nya kita buat localhost, dan alamat IP server Dapodik sama localhost. Yang key-nya tadi itu, yang tokennya tadi yang kita itu di paste di sini. Kemudian kita input NPSN sekolah. Lanjut kita simpan. Untuk mengecek sudah terhubung Rapor, silakan tes koneksi terlebih dahulu dengan mengklik. Nah, kemudian kita tes koneksi. Koneksi ke Dapodik lokal berhasil. Baik, setelah setting web service aplikasi Dapodik itu berhasil, kita lanjut ke ambil data Dapodik. Nah, ambil data Dapodik ini kita klik di sini update data sekolah. Oke. Nah, di sini sudah terlihat SD Negeri 2 Pertima. Kemudian kita lanjut ke update data guru. Data guru sudah ada, data guru sebanyak 10 data guru tahun ajaran 2022-2021 10 data, dan kita update data siswa. Oke, data siswa sebanyak 44 data, dan yang terakhir adalah update data transaksional. Sudah terlihat semua data dapat diambil dari data Dapodik lokal. Setelah pengambilan data Dapodik ini, lanjut cek di data referensi Dapodik. Kita cek satu persatu. Sudah benar. Kelas 1 sampai kelas 6. Dan data anggota kelas sudah terkoneksi dengan baik dari data Dapodik ke Rapor. Lanjut, sekarang kita mengenerate data user. Nah, di sini kan pertama data usernya belum kelihatan.
baik data user guru maupun data user siswa. Bagaimana kita mengenerate-nya? Kita generate ulang usernya. Klik OK. Nah, di sini kelihatan semuanya data usernya. Untuk data user guru dan data user siswa. Baik. Nah, untuk data user guru dan data user siswa itu sudah disediakan oleh Eraport sendiri. Contoh guru yaitu dengan user ID-nya pasti menggunakan NIP dan juga dipas. Nah, setelah kita mendapatkan data user gurunya dan data user siswanya, bagaimana kita akan masuk ke guru masuk ke aplikasi ini masing-masing gurunya untuk mengisi data nilai siswanya. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Kemudian di dashboard kita akan lihat di sini ada petunjuk atau panduan seperti panduan admin aplikasi Eraport, panduan guru aplikasi Eraport, serta tanya jawab seputar Eraport. Nah, sekarang kita download di panduan gurunya. Ini panduan gurunya. Nah, bagaimana alur kerja guru kelas atau guru mapel dalam pengisian Eraport ini? Yang pertama yaitu login sebagai guru. Kemudian mengubah password. Karena password tadi diberikan oleh Eraport sendiri, ini menggunakan NIP, silakan boleh dirubah sesuai dengan yang diketahui oleh orang banyak. Kemudian input tujuan pembelajaran. Setelah menginput tujuan pembelajaran atau TP-nya, selanjutnya yaitu menginput nilai. Nah, setelah input nilai P5-nya atau project P5-nya. Setelah itu input prestasi. Setelah input prestasi siswa, kemudian input di catatan guru kelas. Dan terakhir baru cetak raport leher dan lehernya. Nah, di sini ada penunjuk merah itu untuk guru kelas, guru mapel, yang hijau itu guru kelas atau wali kelas. Kemudian lanjut ke login sebagai guru. Nah, di sini tertera ketik alamat URL pada browser sesuai petunjuk admin. Nah, ini dia. Alamat browsernya ini yaitu localhost-nya 116.119.191.22689. Setelah itu akan keluar seperti ini. Login aplikasi Eraport. Yang pertama, pengguna. Nama pengguna, username-nya, NIP atau nama dengan huruf kecil tanpa spasi. Dan passwordnya digunakan 123456, itu masih password bawaannya. Kemudian levelnya di sini ada level guru dan diisi semester tahun 2022 tahun 2023 atau ganjil. Kemudian setelah itu klik tombol masuk. Kemudian dalam tampilan dashboard gurunya akan terlihat seperti ini. Nah, setelah masuk ke dashboard, guru disarankan untuk mengubah passwordnya. Karena tadi yang diberikan adalah password bawaan. Jadi buat nama lengkapnya, user ID NIP-nya, dan passwordnya dirubah. Jangan menggunakan 123456 lagi. Dengan cara pilih menu ubah, input password baru, kemudian klik simpan. Di sini ubah password, itu ubah passwordnya, kemudian simpan. Nah, keterangan di sini dari admin, password admin perlu diubah secara berkala untuk keamanan. Lanjut sekarang ke input tujuan pembelajaran. Nah, input tujuan pembelajaran di sini
Guru menginput tujuan pembelajaran. Yang pertama, cari tujuan pembelajaran di dashboardnya. Kemudian tambah tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, jumlah tujuan pembelajaran yang ditambahkan. Misalnya di TP-nya ada 6, kemudian tampilkan. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Pancasila Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seperti itu. Kemudian lanjut lagi di input nilai. Klik input nilai, misalnya kelas berapa? S3A. Kelas 3 Abdul Hamid. Di sini pendidikan agama Islamnya berapa? Capaian kompetensinya apa? Kemudian lanjut ke proses deskripsi. Lanjut lagi ke di proses deskripsi ini nilai raportnya. Di sini akan terlihat nilai raportnya, hasil raportnya. Lanjut lagi ke input nilai dengan metode import. Nah, di sini kita bisa mengimpor nilai raport. Nah, pilih input nilai, impor nilai, pilih kelas, kemudian pilih mapel atau pelajarannya apa, klik tombol download atau format, dan input nilai dan capaian format impor dan simpan dalam format Excel 97 atau 2003 sampai 2003. Klik choose file, pilih file format impor yang sudah terisi, kemudian klik tombol upload data nilai, kemudian klik simpan. Jadi ada dua cara, secara manual langsung di aplikasinya atau mengimpor dari format Excel. Kemudian setelah kita menginput nilai, kita sekarang lanjut ke input nilai project P5 nya. Nah, input nilai project P5 ini ada di sini, input nilai project. Pilih menu data input nilai project, pilih kelas, pilih siswa, pilih capaian kompetensi siswa, input catatan siswa selama proses mengerjakan project, klik simpan. Kemudian input catatan guru kelas. Ini input catatan guru kelas. Kelas 4, siapa namanya, pilih kelasnya, pilih siswanya, input catatan perkembangan siswa peserta didik, input perkembangannya, kemudian klik simpan. Yang terakhir baru kita cetak lehernya, leher raportnya, dan cetak raportnya dengan cara mendownloadnya. Misalnya kelengkapan raport, nilai raport, dan raport P5. Nah, ini contoh hasil cetak raportnya. Hasil cetak nilai raport. Nah, ini hasil cetak nilai raport P5. Nah, segitu aja. Ayo, sekarang kita coba praktekkan, ya, gimana masuk user guru. Kita kembali ke e-raport. Nah, kebetulan di sini kan saya admin ya, jadi adminnya saya, data administratornya. Kita ke data user. Saya akan pakai nama saya sendiri dulu. Copy aja dulu. Kita log out. Di sini kan saya sebagai admin, saya log out. Nah, saya di sini akan sebagai guru.
sampai 6. 4, 5, 6. Masuk. Nah, ini di sini kan sudah keluar yang pertama di dashboardnya, pas yang diampu, jumlah apel yang diampu, terus siswa yang diampu. Nah, sekarang di sini ke ubah password. Nanti saya pasti akan ubah passwordnya di sini. Kemudian lanjut ke input tujuan pembelajaran. Sini di input tujuan pembelajarannya seperti yang tadi. Kemudian setelah menginput tujuan pembelajaran, input nilainya. Saya akan kelas 5 ya. Nah, di sini kelas 5. Ya, lanjut ke proses deskripsinya. Ya, setelah proses deskripsi, lanjut ke input nilai project. Kemudian pilih kelas berapa, kelas 5 umpamanya. Ya, projectnya apa saja, ini siapa, ini apa saja. Nah, sebelum ke gini input nilai project, nah di sini kan belum ada projectnya. Projectnya biasanya adminnya yang mengisi nanti di dashboard admin. Nah, sebentar saya bahas itu. Dan di sini ada catatan guru kelas seperti ini. Kelas saya kelas 5. Ada catatannya perkembangan dari IGD Agustri Suryana bagaimana, IGD di Mandala bagaimana, Yandar bagaimana. Setelah itu baru setelah selesai itu, setelah catatan guru kelas selesai, baru ke cetak raportnya. Input tanggal raport, tanggal pembagian raportnya tanggal berapa, semester berapa, tempatnya tinggal tambah aja, tambah tanggal raport di sini. Kemudian lihat leher raportnya, kelas 5 bawahnya, tampilkan leher. Nah, seperti ini nanti akan kelihatan. Ini kan belum bisa data apa-apa. Dan yang terakhir adalah cetak rapor. Nah, ini dia cetak rapor. Seperti itu. Nah, tadi di penginputan nilai kan ada input nilai tujuan pembelajaran, input nilai. Nah, ini ada di sini impor nilai kan. Nah, ini bisa diimpor melalui Microsoft Excel. Nah, di sini silakan gunakan import download dari halaman ini. Kemudian silakan download format nilai, kemudian nilainya mengubah format, kemudian simpan dengan format Excel 97 sampai 2003. Hanya silakan upload nilainya yang terisi melalui menu import nilai. Import nilai di luar prosedur tidak dapat merusak data error. Seperti ini kelas 5 data pelajaran. Nah, di sini tinggal choose file aja di sini. Nilai apa seperti itu. Ya. Segitu aja sih untuk pengisian rapor gurunya. Nah, tadi saya lupa untuk adminnya ya. Saya kembalikan untuk P5-nya. Nah, untuk P5-nya di sini di data referensi lokal. Misalnya data referensi lokal, input project P5-nya apa, tentang apa. Tambah project di sini. Kalau saya tentang gaya hidup berkelanjutan, fase A, ini pemilahan sampah. Seperti itu, simpan. Kalau umpamanya dia ada 2, semester 1 dan semester 2, di sini diisi 2. Apa ada proyeknya? Segitu sih. Di sini ada 20 banyak kolomnya. Nah, setelah isi inputnya project, di sini boleh isi input
penugasan. Nah, penugasannya apa saja di sana? Pilih umpamanya kelas 1, temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Pilih proyeknya, kan di sini tadi yang tadi dibuat pemilahan sampah dan sebagainya, deskripsinya juga dan ditulis di sini. Nah, di sini nanti akan terlihat apa pencapaian elemen dan sub-elemennya. Tinggal centang-centang aja di sini. Seperti itu. Kemudian lanjut ke setelah mengisi itu kita isi muatan lokal sekolah. Nah, ini untuk muatan lokal sekolah umpamanya tambah mapel, kan di sana tidak ada bahasa Bali. Kita isi bahasa Bali. Ringkasnya bahasa Bali. Kita simpan aja di sini. Karena ada bahasa Bali, kita tambah di sana bahasa Bali. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk tambahan mapel muatan sekolah. Ya, misalnya tentang Dharma Gita boleh, kelas apa namanya, muatan pelajarannya boleh. Seperti itu ya. Ya, seperti itu dulu untuk gininya, untuk pembahasan raportnya. Nanti saya akan pada video selanjutnya saya akan buatkan pengisian raport, contoh pengisian raport untuk guru ya. Terima kasih, semoga apa yang saya share hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.